Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani, NIM 311-910806 untuk mata kuliah kecerdasan. Di sini saya mengambil jurnal tentang aplikasi chatbot berbasis web menggunakan metode Dialogflow, yang dimana jurnal ini diambil dari Jurnal Informatika dan Teknik Komputer yang disusun oleh Diki Wahyudi Harahap, Riza Fitria, Teknik Informatika, Universitas Samudra. Untuk mempersingkat waktu, saya akan melakukan presentasi tersebut. Pengertian chatbot. Chatbot adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk menstimulasi sebuah percakapan atau komunikasi yang interaktif kepada pengguna dalam kurung manusia, baik melalui teks, suara, ataupun visual. Chatbot telah banyak dimanfaatkan untuk tujuan praktis seperti bantuan online, layanan personal, atau akuisisi informasi. Seiring perkembangannya yang pesat, diperlukan respon yang cepat, tidak terkecuali dalam kerja helpdesk kantor pajak Pratama Binjai. Pada penelitian ini, teknologi chatbot dirancang dengan menggunakan Dialogflow yang terdiri dari agent, intent, dan training price. Hasil uji coba melalui Messenger menunjukkan sistem chatbot yang telah dirancang dapat bekerja dengan baik dan memberikan respon sesuai dengan kata kunci atau masukan yang terdapat pada training, price, dan respon yang sesuai. Karakter alami yang berkomunikasi dengan penggunanya atau orang-orang yang sering chatting di Messenger, web instan, email, Usenet, Formweb, atau bahkan melalui komunikasi suara seperti telepon. Dan chatbot menggunakan berbagai teknologi yang mutakhir di dalamnya, seperti artificial intelligence atau bisa disebut AI, machine learning, deep learning, dan natural language processing atau bisa disebut NLP. Machine learning dapat diaplikasikan sebagai mesin yang mempelajari, menganalisa, dan mengenal bermacam-macam bahasa pada chatbot. Sementara natural language processing atau bisa disebut NLP mempunyai kemampuan untuk mengerti dan memahami bahasa manusia lalu memberikan respon yang sesuai dengan bahasa yang digunakan pengguna chatbot. Dasar cara kerja bots ialah dengan melihat kata kunci dalam data yang masuk dan membalasnya dengan kata kunci yang paling cocok. Atau pola kata-kata yang paling sering paling mirip dari basis data tekstual. Artinya, jika pengguna mengirim satu permintaan, maka bots akan membalasnya dengan respon yang spesifik sesuai dengan kata kunci yang dikirim. Chatbot berperan sebagai agen percakapan yang dapat membantu atau menggantikan peran konsultan. Chatbot memiliki basis pengetahuan yang dapat digunakan untuk melakukan percakapan dengan nasabah. Dari sisi kegunaannya, sistem aplikasi chatbot dapat bekerja seperti customer service dalam bentuk sistem aplikasi. Walaupun demikian, tidak semua kantor pelayanan masyarakat Indonesia menggunakan chatbot dalam pelayanannya. Salah satunya adalah kantor pelayanan pajak Pratama Binjai. Analisis sistem. Pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam membangun sistem harus dilakukan secara rinci, di mana informasi-informasi ini akan mendukung segala komponen yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan segala kebutuhan terkait perancangan sistem yang diinput. Platform Dialogflow berguna mencocokkan kata dari request user, kemudian diolah oleh agent machine learning, memberikan umpan balik kepada user dengan respon dan output data dengan format SGON. Perlunya adanya identifikasi sistem yang terdiri atas user, agent, dan intent, di mana user yang bekerja sebagai aktor yang bekerja untuk memberikan masukan dan akan diterima oleh agent.
Agent terdiri atas internet and entities, serta memiliki fungsi sebagai modul yang memiliki beberapa sampel data latin di mana sampel tersebut berkaitan dengan pertanyaan atau masukan user. Agent yang telah menerima pemerintah akan mendapatkan bantuan intens. Di sini intens akan melakukan pekerjaan dengan mendefinisikan struktur bahasa yang masuk percakapan yang telah diterima dan akan melakukan tugasnya berdasarkan frasa tertentu. Agent terdiri atas intent dan entities, serta memiliki fungsi sebagai modul yang memiliki beberapa data latin di mana sampel tersebut berkaitan dengan pertanyaan atau dimasukkan pada user. Agent yang telah menerima perintah atau akan melanjutkan pada intent. Di sini, intent akan melakukan pekerjaannya dengan mendefinisikan struktur bahasa yang masuk ke percakapan yang telah diterima dan akan melakukan tugasnya berdasarkan frasa tertentu. Nah, ini gambar 1 alur proses dialog. Contoh gambarnya. Perancangan flowchart. Perancangan dengan memasukkan data-data situs percakapan yang umum dilakukan oleh helpdesk dengan customer, di mana saat pengguna memasukkan kata atau kalimat pada kolom yang sudah tersedia di sistem akan dilakukan proses pencarian kata atau kalimat yang berdasarkan nomina. Proses ini berguna untuk mencocokkan apakah masukan yang diberikan oleh pengguna ada pada kumpulan nomina yang telah dilatih dalam dialog. Setelah kata atau kalimat selesai diproses, maka akan keluar respon spesifik sesuai dengan kata kunci yang diterima. Hasil jawaban yang keluar akan berbentuk kalimat maupun gambar. Ketika kata atau kalimat diproses tidak menemukan nomina di dalamnya, hasil akan langsung keluar dalam bentuk small talk. Nah, ini contoh flowchart sistem aplikasi chatbot. Implementasi web. Kebutuhan perangkat lunak merupakan faktor-faktor yang harus dipenuhi untuk merancang sebuah perangkat lunak atau bisa disebut aplikasi, sehingga perangkat lunak tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan perangkat lunak pendukung yang harus diinstal adalah sebagai berikut. Nah, ini tabel 2 spesifikasi perangkat lunak. Analisis sistem berbasis web menggunakan dialog. Yang pertama itu default welcome intent, yang kedua default fallback intent. Default system intent atau bisa disebut juga default welcome intent adalah sebuah proses awal di mana user pertama kali mencoba chatbot atau memberikan sapaan kepada chatbot. Lalu bot akan memberikan respon yang sesuai dengan training phrases. Misalnya hi atau hello, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Maaf ya kalau gambarnya kurang jelas, jadi kita akan berusaha. Sepertinya ada kesalahan teknis, jadi mohon dimengerti. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, di sini juga default welcome chatbot intent. Contoh botnya. Default fallback intent. Default fallback intent adalah proses di mana user memberikan respon yang tidak terdapat pada intent, lalu bot akan memberikan respon berupa pesan error kepada user, misalnya haha, seperti gambar yang ditunjukkan berikut. Nah, ini contohnya. Ini yang sebelah kiri, contoh dari default welcome fallback intent. Dan yang sebelah kanan ini default welcome fallback chatbot, yang dimana seperti kalimat yang di atas, bila respon tidak terdapat pada intent, maka akan menjadi seperti ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam presentasi atau insiden-insiden kecil. Saya Indriani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.